balik lagi udah ada kedua belah tim di mana DG udah ada Roxy, Lubu, Yue, Lavil dan juga Mina. Di Hearts ada Scoot, Nakrot, Liliana, Kepeni dan juga seorang Tachi. Dan tadi bener juga salah satunya, tapi harus diingat juga di situ ada Mina dan juga ada Roxy. Dan kalau kita inget ya, BF itu memang bagus juga true damage iya, tapi dia juga nggak punya skill escape gitu kan. Jadi sulit banget kalau misalnya pakai itu. Tapi baru aja wow opening Angel. Ternyata skillnya udah kasih damage ke arah kita, dan karena memang skillnya sudah cukup agresif, jadi kita langsung saja buka untuk di match yang ketiga atau di game yang ketiga antara DK Esports dan juga Hearts Reborn. Let's go. Kalian Let's go. melaju ke babak selanjutnya. Benar banget nih, pasti pagi-pagi tapi udah diinvasi aja dan berhasil didapatkan sama seorang Hound di sini. Berarti dari si Lubunya itu gak dapetin buff merah di sini. Tapi dilihat juga di arah atasnya Minanya memirroring ya ternyata, tapi gak bisa juga di arah mid lane-nya di sini. Seorang Skull mencoba untuk menggempur dari seorang Hearts, tapi masih pagi masih bisa mundur Angel. Tapi yang pasti ya harus kita lihat dulu di sini. Oke, ada yang bisa dibilang ada Apa yang tuh? sudah mulai bandel-bandel tadi ya. Bandel apa tuh? Kayak jadi nyenggol yang di live chat. Kayak di sini aja. Dan tadi udah bandel-bandel mau invite kan gitu kan. Oh, Tapi ternyata ya. masih bisa saling ngimbangin aja lah ya gitu kan. Tapi Nux di sana udah coba untuk ready ke arah depan. Tapi ada Hound, wow nice banget sih. Saling nge-poking dikit dulu aja gitu kan. Kasih damage sedikit, coba ketar-ketir sedikit. Tapi ya ini masih di early, jadi nggak boleh terlalu agresif juga. Tapi kita lihat Levi dan FJ ini udah kayak yang satu batu, yang satu betul darah gitu kan. Udah gitu kan, sama yang satu keras, yang satu nge-skill nge-live skill terus udah susah. Ini mah kalau mau war duaan di bawah saya tidak mau ngadepin gitu kan, capek Iya, mendingan rotasi aja. Tapi sementara itu sekarang dari tim DG Esports ya di sini mencoba untuk mengambil Abyssal Dragon yang pertama. Tapi kita lihat juga di arah atasnya Hearts sudah mengamankan Dark Slayer. Nah buat kalian teman-teman yang baru nonton mungkin boleh banget buat di subscribe dulu ya, supaya bisa meramaikan di kolom komentar ya Angel. Iya benar banget sih, biar bisa ramein ikutan kita meramaikan gitu kan. Karena kalau kalian belum subscribe, kalian tidak bisa untuk bergabung dengan keramaian di live chat gitu kan. Jangan kumpul-kumpul dulu, capek. Sekarang saya bukan masalah penyakit lagi gitu kan, karena sekarang pandemi udah berubah menjadi endemi. Cuma masalahnya adalah buang-buang duit sayang. Kalau kumpul-kumpul tuh capek, mending rebahan di rumah gitu, nonton ASL ya. Betul, apalagi di sini timnya sangat-sangat menarik ya, pik-pikannya juga menarik banget. Pasti ada hari ini juga best of 5 ya, pasti ya bakal panjang banget. Ini juga poinnya baru 1-1, masih ada mungkin kemungkinan 3 game lagi ya. Kalau misalnya kedua belah tim ini bisa seimbang lagi. Tapi di sini di arah midnya udah connect dari Double Trouble ke arah seorang Ayep di sana. Tapi harus tumbang juga seorang Jesternya di arah River Angel. Oke, di arah River udah harus langsung tumbang juga seorang Jester 1 poin atau satu first blood didapat oleh seorang Nux di sana. Dan kita harus lihat juga Fusli juga harus dari DIY coba untuk defend, tapi Skrull memang benar-benar berani ke arah depan. Tapi ada Kaito di sana coba untuk poking, tapi Hound mau coba dapetin Skrull, nggak bisa. Masih ada satu flicker yang dikeluarkan juga oleh seorang Skrull, dan terus saja masih bisa melakukan dirinya dan juga dari towernya sendiri. Dan kita lihat juga belum ada, bisa dibilang kayak sekarang tuh belum ada yang mulai panas-panas gitu, karena ada yang kayak udah mulai main aman, karena mereka udah saling tahu gitu kan celah dari dari lawan ini bakal seperti apa gitu kan, dari tim lawan ini bakal seperti apa pergerakannya, kayak mereka udah saling mempelajari dari game pertama dan juga game kedua, makanya sekarang kayak lebih bermain aman. Dan baru aja ngomong tentang aman, di atas rata sedang tidak aman juga, FJ-nya udah mulai dicicil, dan wow DPC lumayan masuk juga. Tapi di sana ada seorang Hound yang coba untuk backup dan belum bisa, lagi-lagi masih main-main aman dulu aja. Double trouble ya, connect ke arah seorang Jester, ditarik lagi, masih ada satu mereka coba untuk tambah shield, tapi ternyata wow Skrull benar-benar sakit banget untuk damage outputnya. Tapi harus lihat juga sekarang untuk towernya pun masih tetap bisa dijagain, walaupun di sana ada yang coba untuk bandel-bandel ngambil satu bos kolom, tapi Nux dikejar, tapi masih ada skill satu ya terjadi ke kali guys. Dan kita lihat tadi DIY yang coba untuk backup, bahkan satu Conqueror diaktifkan, seorang Jester pun coba untuk masuk ke arah depan, tapi Nux ternyata Conqueror ternyata hanya untuk menakut-nakuti saja ke arah tim Hearts
Hearts Reborn. Wih, lincah kali ya Bun larinya. Wah. Udah maling langsung skill 1, skill 2 pulang gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat dari sini sih ya, dari tim Hearts Reborn harusnya lebih agresif lagi sih. Apalagi dari seorang Houndnya di sini harus bisa banget untuk menumbangkan seorang Wanzi ataupun seorang Skrull. Tapi kita lihat juga sekarang di arah bawahnya, ternyata tower yang dibeli oleh tim DG Esports harus hancur di sana Angel. Tapi harus tumbang juga ternyata. Oke, tumbang gak apa-apa. Tapi yang penting dapat tower ya. Betul. Ingat teman-teman, ingat. Jangan mukil, yang penting tower dulu atau core dulu ya. Kalian mau kill sampai 40-50 juga tidak akan bisa menang kalau core tidak hancur gitu kan. Banyak banget di ranked gitu, pengennya dapat banyak kill biar MVP. Taunya malah jadi MVP dalam hal ngasih kill ke musuh. MPV tapi warnanya ungu. Enggak, MVP dalam ngasih kill musuh alias Oh gitu. leader, ya. Berarti ini dong dermawan kalau gitu. Iya, bener. Dia berbagi gold ke musuh. Sangat gitu. membantu bagi musuh. Kita lihat juga di arah bawahnya ternyata harus tumbang seorang Liliananya. Mencoba untuk mendapatkan tower juga dari seorang Nuxnya. Tapi karena gerobaknya sekarat itu masih bisa dipertahankan. Dan berikut juga seorang Houndnya mencoba untuk memukul mundur dari seorang Nuxnya di sini. Di sekarang di arah atasnya udah didapetin ya towernya sama tim DG Esports. Di sini juga udah 3-0. Sehingga dari tim Hearts Reborn itu harusnya lebih sabar lagi. Dan juga dari rotasinya harus selalu bersama-sama Angel. Yo, bersama-sama, ngomong-ngomong bersama-sama gitu kan. Apakah kalian sudah bersama kita di sini dari kapan gitu kan? Bersama, ibaratnya maksudnya bukan bersama kita ini, maksudnya bersama kita nemenin nonton ASL hari ini tuh dari kapan? Apakah dari match pertama? Seru banget, dan ngomong-ngomong tentang seru, ada Nux juga yang tiba-tiba seru-seru gaming dapat seorang Hound dan wow, nice assist, bener banget sih. Double trouble dari seorang Wanzi, connect dan menjadi informasi untuk tim DG Esports untuk melakukan satu buah war, dan tentu saja mendapatkan beberapa keuntungan dengan poin killnya. Dan sekarang kita lihat di arah bawah FJ bakal coba untuk defend karena memang ada satu klub global yang masuk, tapi ada Wanzi di sana yang masih bisa untuk push towernya, fokus aja ke arah towernya. Dari Ayah pun langsung ditendang keluar oleh seorang FJ, tapi masih dicicil juga. Satu flicker pun langsung dikeluarkan, dan di arah mid masih aman-aman aja. Dan sekarang harus diperhatikan karena side tower dari tim Hearts Reborn sudah langsung ditumbangkan, bahkan tower 2 pun sudah mulai dicicil juga oleh seorang Wanzi. Ada satu wave lagi yang masuk dan free tower saja untuk tim DG Esports. Bahkan di arah atas apakah dalam bahaya? Ternyata belum, masih dicicil aja, tapi benar-benar sedikit lagi itu disenggol dikit sama Wanzi udah hilang sih. Iya, disenggol dikit udah hilang. Ini Wanzi kalau misalnya pakai Lavil emang boleh-boleh sih, serem banget dari penggunaan double trouble-nya. Tepat waktu dan langsung dibarengi eksekusi yang diberikan oleh seorang Skrull tadi di arah mid-nya. Dan saat ini sekarang di arah mid-nya udah dapet juga dari tower yang dimiliki oleh tim Hearts, menjadikan tim Hearts ini lebih terkepung lagi dari pergerakannya. Tapi di situ ternyata seorang FG-nya terkena Anis Grab. Apakah masih bisa selamat? Terkepung oleh 3 orang. Masih bisa selamat ternyata Angel. Yo, masih bisa selamat, tapi Jester mau coba untuk masuk, harus ingat juga, harus dilihat juga dia teman-temanmu ada di mana Jester. Sudah ada beberapa yang low HP baru harus coba untuk balik, tapi ternyata Jesternya itu hanya untuk melindungi teman-teman yang lain biar dari tim DG Esports mundur aja dulu gitu kan, gak boleh terlalu nafsu ke arah depan. Tapi ada Pahlevi yang bahkan sudah coba untuk zoning di arah sana. Dari Jester mau coba untuk sedikit maju, tapi ada FJ juga di sana yang sudah bersembunyi. Oh my god, dari Skrull cukup berani juga dengan positioning yang cukup baik, tapi ada FJ di sana yang mengejar-kejar juga berada Skrull. Ada satu cliff breaker dikeluarkan, tapi ternyata belum ada Pahlevi. Tapi Pahlevi dalam bahaya di mana seorang FJ berhasil ditumbangkan oleh seorang Skrull. Tapi Jester dalam bahaya juga. Loh, FJ bakal dikejar-kejar kah? Belum juga, tapi 2 orang udah terkejar. Tidak, hampir aja trouble-nya connect. Kalau itu connect sudah sakitnya hilang sih. Tapi kayak itu berani juga masuk ke arah depan. Harus berhati-hati karena berhadapan dengan 2 orang sekaligus, di mana Skrull dengan juga Yue range-nya sangat amat jauh. Itu bisa aja di-poking dari arah base itu menuju ke arah tower. Dan bener aja di arah atas duo mage kita sedang bertanding. Hati-hati, kayak itu nggak boleh terlalu maju. Harus diingat karena di tim DG Esports masih ada beberapa orang, masih bisa menang jumlah juga. Tapi ada Hound coba untuk colek-colek seorang Wanzi, diangkat sedikit tapi dijatuhkan kembali. Iya, dijatuhkan kembali. Ini kalau misal aku lihat sih ya, di menit ke-9 tim Hearts ini baru dapetin Tomb of the Reaper, yang mana seorang Lubunya di sini udah nge-kill 5-0. Pantesan gitu seorang Nuxnya di sini bebas merdeka gitu, ngasih damage dan juga Conqueror-nya bisa lifesteal yang banyak karena gak ada item counternya dari tim Hearts Reborn di sini. Dan langsung aja di arah atasnya diamankan dari Infinite Slayer ya Angel. Betul. Dan ya
Yes, kita lihat ya di mana dari stage golemnya pun bisa aja sebenarnya diculik-culik sama tim DG. Cuman tadi masih ada 2 orang dari Jester dan juga seorang DIY, jadi masih belum diambil lah ya. Tapi Nox dalam bahaya dan langsung dapat oleh seorang Hound di sana. Shutdown pun terjadi, tapi Jester juga kena culik. Sekarang masalahnya adalah dari Nox itu kena shutdown sama Hound gitu kan, goldnya lebih banyak. Tapi harus diingat juga di sini Wanzi-nya juga ngeselin, harus di shutdown juga. Double trouble. Harus di shutdown dan double trouble connect lagi dari seorang Wanzi. FJ pun coba untuk defend tower dari mid. Betul, dan di arah atasnya juga udah sampai ya gerobak yang dimiliki oleh tim Hearts Reborn di sini, dan langsung aja seorang Nakrot yang mencoba untuk mendapatkan tower di arah top lane-nya tanpa ada yang ngejagain. Emang ya kalau misalnya pakai Nakrot udah behind gitu posisinya seperti sekarang ini, itu bagusnya untuk split push agar bisa memukul mundur teman-teman dari tim DG Esports, karena mobilitas seorang Nakrot juga sangatlah cepat gitu. Set pindah-pindah lane-nya sangatlah cepat. Tapi kita lihat juga di sini item yang dimiliki oleh seorang Wanzi itu udah cukup banyak ya. Di situ ada Clef Santi, ada Fenrir Talent, terus juga ada Slicksting. Damage outputnya juga bakal sakit banget. Tinggal tugasnya seorang Roxy dan juga seorang Mina untuk menjaga lebih lanjut seorang Wanzi-nya. Dan sebaliknya dari tim Hearts itu mainnya harus lebih sabar lagi untuk DIY-nya sih. Tapi kita lihat juga di sini di arah atasnya ternyata Hounds-nya masih bisa mundur, Angel. Yo, masih bisa mundur, tapi sekarang jadi bahaya juga karena di sana ada satu bukan Double trouble. seorang Nux juga double trouble kan karena seorang FJ, tapi FJ masih bisa coba untuk tarik mundur sedikit aja. Tapi harus dilihat juga. Sapu. Nah, itu baru mau dibahas dari tim DG Esports. Tidak lihat di arah bawah, di arah bottom dari Creep-nya bisa dapetin tower kedua di arah bottom lane. Tapi yang pasti ini menjadi apa ya, blunder juga sih sebenarnya buat tim DG, karena ingat kalau towernya didiemin kayak gitu dia bisa malah jadi Creep MVP lagi gitu. Dan ada satu buah creep level dikeluarkan juga dari Ayep, bakal coba untuk mundur, tapi ada Skrull di sana yang coba untuk nge-poki dan bantu seorang Ayep untuk tarik mundur. Ada satu Double trouble. gak connect ke siapa pun juga, tapi gak apa-apa. Kita lihat Levi pun bakal coba lebih maju lagi di mana seorang Skrull, tapi Skrull ternyata wow nice, benar-benar berani banget. Walaupun bisa dibilang dari UA ini mainnya hero banget, tapi ternyata masih bisa dapat. Keito, kamu mau kemana kawan? Dikejar, ternyata masih bisa mundur dengan satu flicker dan langsung saja Fox Swarm-nya dikeluarkan. Tapi Keito gak boleh seorang diri, kan harus diingat juga gitu kan, dia adalah seorang mage yang bahkan mage-nya itu dibutuhkan itu untuk teman-temannya war gitu. Dan kalau mau memang sendiri, menurut aku mendingan dari bukan Hound, FJ-nya aja sendiri gitu kan. Jangan sampai Keito-nya sendiri. Hampir aja dikirim gitu ke akhirat, tapi karena lincah juga, skill setnya juga mumpuni buat mundur terlebih dahulu, maka seorang Keito masih bisa selamat. Dan di sini tim DG tuh harusnya lebih fokus ya untuk membersihkan creep, karena kita lihat juga barusan di arah bawah tuh gak dibersihin gitu, gak disapu dulu, sehingga di arah bawahnya towernya didapetin sama tim Hearts secara gratis. Tapi sementara itu sekarang di arah atasnya DG Esports udah mengambil Infinite Slayer yang kedua, dibarengi dengan Hearts Reborn di sini tidak mau kalah untuk mendapatkan item pastinya, Angel. Yo, tapi kita lihat dulu ya di mana di sini satu sesuatu pun dikeluarkan, dan itu menjadi agak waste juga sih. Tapi walaupun memang tujuannya baik untuk mukul tim DG Esports biar langsung di play lagi gitu kan. Tapi ya pasti kita lihat ada Hound. Iya, Hound-nya dia terjebak. Hati-hati kalau ketahuan nih ya, ini Hound susah banget untuk balik sih. Hati-hati belum. Hampir aja kena senggol gitu kan sama Nux gitu, datang enggak. Tapi Jester berjaga juga dari arah bus dekat dengan Sage Golem yang pastinya untuk melihat pergerakan tim DG, karena dari tadi mereka tuh masuknya dari arah bus Sage Golem sih. Iya, kita lihat juga ya barusan dari Wanzi-nya udah dapetin Muramasa, berarti sisa item terakhir bagi si Wanzi mungkin akan bikin Blade of Eternity ya. Dan sekarang berarti damage output yang dikeluarkan oleh Wanzi akanlah sangat sakit sekali, dan ini akan menyulitkan bagi tim Hearts karena sekarang di arah atas ya udah di pop up nih Angel dari Infinite Slayer ya. Yo, Infinite Slayer di pop up kan kita lihat ada beberapa inisiasi yang dilakukan juga oleh tim DG Esports, di mana dari Hound dan juga dari Sound Jester masuk sedikit, tapi FJ ternyata harus langsung sakit ya. Wow, damage dari US sakit banget. Satu double trouble menghambat pergerakan Hound untuk kembali regen HP-nya dulu, dan tower atas pun harus ditumbang untuk di arah high ground-nya. Tapi sekarang di arah mid pun bakal menjadi incaran selanjutnya juga. Benar-benar dari scroll-nya, positioning-nya bagus banget dengan penggunaan UA ya. Dan sekarang kita bakal menjadi incaran selanjutnya, objektif selanjutnya. Tapi Keito, kamu tidak bisa maju semudah itu kawan. Dan kita
oleh Jester. Jester mau coba untuk badannya sedikit, tapi Hound mau coba untuk masuk. Kena damage. Hampir dikit lagi hilang kepalanya itu. Tapi Ayub masih bisa hidup. Enggak ternyata, karena ada satu buah basic attack dari seorang Keito yang akhirnya dapetin double kill di sana. Dan dari tim DG Sport harus dipaksa untuk mundur dulu, untuk sabar dulu. Gak bisa langsung end the game-nya. Iya, gak bisa end terlebih dahulu karena dari tim DG itu udah kehilangan 2 personil, yaitu yang satu damage dealer, yang satunya lagi adalah bentengnya gitu, si Minanya udah tumbang, sehingga dari tim DG itu nggak bisa lebih jauh menggempur dari tim Hearts di sini. Dan kalau misalnya kita highlight si Houndnya tuh jago banget loh, padahal tadi tuh 1 versus 4, tapi dia bisa selamat bener-bener tinggal setitik lagi gitu. Dan langsung aja dari tim Hearts-nya di sini tidak mau membuang kesempatan, langsung aja keluar juga dari double trouble-nya, ditarik begitu saja seorang FJ-nya. Apakah masih bisa mundur ke arah belakang? Tapi ternyata di situ langsung aja didapatkan oleh seorang Hound dari Dark Cloud Slayer ya, Angel. Oke, dan ini menjadi kesempatan juga yang pasti untuk tim Hearts Reborn untuk mengembalikan keadaan, karena harus diingat juga untuk towernya dong, dilihat dong ya, towernya sisa 1 doang dari Hearts Reborn, harus coba defend lebih dalam lagi. Tapi lagi-lagi tim DK Sport tidak melihat pergerakan creep di arah bawah, di mana creepnya sudah maju sampai ke arah tier 2. Ini menjadi evaluasi yang cukup besar banget, gak boleh sampai 1 lane pun ditinggalkan oleh setiap timnya, kan ingat juga gitu kan, tahu-tahu di backdoor karena tidak sadar gitu kan. Iya, tiba-tiba loh kok udahan gitu kan, loh kok gamenya selesai. Dan di arah mid atau di arah river, 1 buah cleaver akan dikeluarkan, tapi ternyata itu belum bisa untuk memberikan atau menginisiasikan orang yang lebih lanjut. Terus lihat pun disusul juga, tapi ada Double trouble, nice. Double trouble connect ke arah seorang DIY, tapi DIY masih bisa tarik mundur dulu, memberikan dia sabar dari arah belakang. Sementara seorang Jester udah low bar, jadi seorang Houndnya masuk, coba untuk masuk sedikit, tapi kayak itu juga low bar, sama-sama low bar, semuanya sudah mulai kecil. Tapi tower sudah bisa untuk didapatkan, tapi ini menjadi bahaya juga karena kalau aja dari Hearts Reborn itu tadi nggak bisa untuk mundur, ini bisa-bisa jadi disaster juga karena 2-3 orang hero dari tim Hearts Reborn bisa aja pick off gitu. Iya, bisa aja terpick off. Dan kita juga dapat informasi bahwa Jesternya ganti item supportnya jadi cleansing ya di sini. Dan kita lihat juga bahwa item yang dimiliki oleh Chepen di sini udah lengkap banget yang pasti ya. Dan kita lihat juga tadi pull shotnya tuh sakit banget loh. Dia pengeluaran dari Fusilet itu tidak ragu-ragu untuk memukul mundur teman-teman dari DG di sini. Walaupun sempat behind dari tim Hearts, mereka tidak mensia-siakan kesempatan ya. Dimana kalau misalnya udah tumbang, emang sebaiknya ambil objektif sih, entar itu dari Dark Cloud Slayer ataupun dari Abyssal Dragon-nya. Dan kalau misalnya menurutku di sini dari tim Hearts itu harus split push sih dari Hound-nya. Soalnya dari DG tuh selalu bareng-bareng kan. Mereka tuh nggak mau si Wanzi sama si Skrull-nya itu terpisah mati seperti tadi. Kalau misalnya mati seperti tadi itu membuat kesempatan bagi tim Hearts. Sehingga dari tim Hearts itu ada kesempatan untuk split push agar memecah konsentrasi dari tim DG, Angel. Oke, tapi ini jadi ini juga ya, karena lihat dong, creepnya sekarang malah dibalikin. Creepnya dari DG Sport udah maju banget gitu kan. Sementara dari Hearts Reborn yang tadi udah dapetin Dark Cloud Slayer cuma bisa dapetin 1 tower di arah mid. Oke, kita mau berbicara tentang mid memang cukup penting. Tapi permasalahannya sekarang dari Hearts Reborn ini cuma punya 1 tower. Yang artinya mereka benar-benar harus menjaga full di arah bottom lane-nya. Tapi mereka juga harus putar atau mikirin cara gitu kan. Gimana caranya bisa dapetin tower-tower dari tim DG Sport. Karena yang high ground itu sama-sama dari arah bottom lane. Iya, dan harus diingat juga kalau misalnya udah malam tuh ya, aku sempat dapat informasi itu jalannya creep tuh lebih cepat untuk di arah side lane-nya. Tapi kita lihat juga di sini seorang Pahlevi-nya udah mencoba untuk menarik 1 orang sepertinya, tapi ternyata tidak dikeluarkan juga karena teman-teman dari DG Esport di sini masih pada jauh-jauh personilnya. Double trouble connect ke arah seorang Pahlevi di sana dan langsung aja mundur ke arah belakang, tapi harus tumbang di sana, Angel. Oke, 1 clip breaker sudah langsung diaktifkan juga tadi, tapi kita lihat tuh dengan 1 buah Corella coba untuk masuk, tapi ada Hound di sana, coba untuk Success Gaming, coba untuk masuk, tapi ternyata ada 1 fusil yang ternyata di cancel sama DIY lagi. Oh my god, itu kalau dilanjutin menurut aku kalau dijagain masih bisa sih, UE-nya minimal dapet lah gitu kan, tapi harus di cancel dan masih jadi jadi kayak kerugian sih, karena tower akhirnya harus didapetin gitu kan. Tapi tadi kalau misalnya nggak ada inisiasi dari Nux dengan Conqueror yang masuk ke arah depan gitu kan, itu agak sedikit sulit sih, karena dia tahu tadi ada 2-3 orang kumpul dari Hearts Reborn deket-deketan. Dan harus diingat juga kan, Lubu itu kan udah nggak bisa live ke tower. Ya udah, 2-3 orang nempel, dia live steal ke mereka aja gitu kan, dan teman-teman yang lain
coba untuk push tower sambil nunggu creepnya juga untuk masuk. Tapi hati-hati juga DG gak boleh sampai ke pick off lagi dari Dark Lord Slayer atau malah jadi war yang jelek lagi untuk Dark Lord Slayer. Dan guys banget dari seorang Pahlevi coba untuk cek bosnya, tapi hati-hati juga ada Ditarik. Agnes Grab pun langsung ditarik, tapi malah ditarik ke arah Dark Lord Slayer 5.000 lagi balik lagi saja di reset dong. Oh my god, satu klip mereka dikeluarkan, FJ pun dalam bahaya juga, tapi ayam langsung di take the kill oleh seorang Jaiwan. Pahlevi pun masih lesa-lesa sampai bro dari arah belakang. Oh my god, sakit banget itu damage-nya. Itu apaan damage-nya, oh my god. Wow, Oh my nice God. banget sih untuk scroll, tapi Dark Lord Slayer reset. Iya, soalnya nggak ada yang bentengin lagi dari tim Hearts ya. Dan langsung aja di sini dari tim DG Esports mencoba untuk memulai untuk ambil Dark Lord Slayer ya, tapi ternyata langsung didatengin juga sama teman-teman Hearts. Apakah akan terjadi kontes di sini, Angel? Dan langsung aja Desternya mengeluarkan Cliff Breaker ke arah depan. Tapi apakah masih bisa dipertahankan atau akan di-steal? Apa di sini? Tidak ternyata. Bahkan di sana Chester langsung di pick off. Dia dalam bahaya. Keito ke scroll masih bisa dapetin Dark Lord Slayer. Keito mau pulang nggak bisa kemana-mana juga, tapi ada di sana yang coba untuk badanin biar seorang Keito-nya bisa untuk pulang. Wah, Dan sulit. lagi-lagi Keito-nya agak berjauhan ya posisinya bisa dibilang. Iya, tapi kita juga harus ingat loh di sini dari tim Hearts itu dia udah gak ada tower lagi, udah ada Mega Creep, ditambah sekarang di arah mid lane udah ada Dark Lord Slayer, dan di arah atas juga bakal di-push pastinya dari tim DG Esports agar bisa memberikan 3 lane push dan juga mempersempit ruang gerak yang ada dari tim Hearts di sini. Dan ya langsung aja ternyata dari teman-teman DG Esports sudah sampai di arah mid lane-nya, connect juga ke arah seorang Liliana dan harus tumbang di sana seorang Keito-nya, Angel. Wow, scroll masih bisa dapetin satu orang menjadi kill trial, tapi nice initiation lagi dan lagi dari seorang Wanzi dengan double trouble-nya. Dan langsung saja untuk round yang ketiga atau di game yang ketiga dia menangkan kembali oleh tim DG Esports, tapi dengan perlawanan yang cukup cantik dan lebih berkembang lagi daripada game yang pertama. Jadi Iya, bisa betul. dibilang game pertama tadi itu dari DG mendominasi banget. Di game kedua harus mulai belajar, tapi di game ketiga ini sama-sama keras juga. Iya, sama-sama keras ya. Karena tapi kalau bisa menurutku sih dari rotasi tim DG tuh bagus banget Bagus gitu. banget Apalagi emang. positioning seorang Skrull ya, Skrull. itu bisa memanfaatkan damage yang dikeluarkan oleh seorang Yue, sehingga damage-nya juga sangat signifikan memukul mundur teman-teman dari tim Hearts. Ya, selamat untuk tim DG untuk kemenangan keduanya ya di match yang ketiga. Betul. Pada hari ini di lower bracket pastinya. Oh, Yes. itu Berarti benar-benar bagus. oh iya. Tapi emang sih dari awal tuh galak banget dari tim DG, apalagi dari si Lubunya. Lubunya tuh benar-benar bebas merdeka ngeluarin skillnya, karena dari tim Hearts juga gak ada yang bikin item anti lifesteal atau dari Tomnya. Tadi aku lihatnya sih dari seorang Keito-nya lebih memilih untuk ambil boomstick terlebih dahulu. Iya, dia boomstick dulu baru Tomb of Iya. the Reaper gitu kan. Tapi si Noxia tuh udah dapat 5 kill. Nah, itu gitu Udah kan. dapat 5 kill. Harusnya sih lebih respect dulu ya, karena biasanya kan gini, kalau misalnya memang maginya mau bikin item attack dulu atau item magic dulu gitu kan, biasanya kan DS-nya yang bikin apa namanya, Curse of Death, biasanya kan Iya, DS-nya Curse of warrior gitu. Tapi Cuman tadi belum nah, ada. enggak, Mas, bukan belum, malah enggak gitu kan. enggak, iya, Karena belum dia di sini full def, nah full defense. Makanya Iya. harusnya dari Keito-nya itu langsung respect dulu, bikin Tomb of the Reaper dulu. Iya. Harus respect dulu ke arah Nox, apalagi tadi Nox itu yang dapetin first blood. Karena galak banget kan Nah, main dari itu Noxia itu. juga gitu. Nah, apalagi sini 2 lifesteal gitu kan. Bahkan nggak 2 juga. Ingat ada Ayat di Ayat, situ. iya. Nah, Mina kan udah Mina gitu kan. Sweet revenge-nya atau dari